Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Anak Susilo, NIM G023080 dari kelompok B1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem neuron, arteri, dan juga vena. Jadi sistem neuron adalah atau sistem saraf adalah sistem yang menjamin dan memberi perintah ke sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan terkoordinasi. Nah, di sini ada struktur dari neuron. Nah, secara umum ini di sini terdapat nukleus. Nukleus ini adalah badan sel atau somatis di sistem saraf pusat. Kemudian ada dendrit, kemudian ada badan sel, kemudian akson yang menjembatani antar neuron atau dari neuron ke organ perifer. Kemudian ada traktus, yaitu kumpulan berkas akson pada sistem saraf pusat yang nantinya akan berakhir di nukleus ataupun ganglion. Nah, ganglion itu adalah kumpulan badan sel atau somatis pada sistem saraf perifer. Jadi tadi pada sistem saraf pusat itu nukleus, di sistem saraf tepi atau perifer itu adalah ganglion. Kemudian ada juga nervus, ya. Nervus adalah kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang berakhir di ganglion. Kemudian ada juga yang di organ perifer ataupun menjulur bebas. Kemudian yang ada juga plexus, yaitu anyaman nervus di perifer. Nah, sistem neuron sendiri itu terbagi menjadi dua tipe. Ada sistem saraf pusat atau central nervous system, dan ada juga peripheral nervous system, yaitu sistem saraf tepi atau perifer. Nah, sistem saraf pusat sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu otak dan juga medula spinalis. Ini adalah sistem saraf tepi. Tadi sudah saya bahas, ya. Jadi dari nukleus itu ada yang saling terhubung dengan nukleus, ada yang terhubung dengan ganglion, dan ganglion sendiri ada yang terhubung langsung dengan organ-organ perifer, ada juga yang menjulur bebas, dan ada juga yang terhubung dengan sesama ganglion tadi. Nah, sistem saraf tepi ini sendiri beberapa ada yang sistem saraf tepi ini memiliki lebih dari satu fungsi. Yang pertama ada efferent atau motorik, dan juga afferent atau sensorik. Nah, pada sistem saraf tepi yang motorik atau efferent itu sistem saraf ini mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Jadi di sistem ini itu terdapat yang dinamakan dengan visceromotor atau sistem saraf otonom atau involunter, di mana sistem ini bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Nah, sistem ini itu terdiri dari simpatis dan juga parasimpatis. Pada sistem simpatis itu terdapat dua perintah, yaitu fight or flight. Sedangkan pada parasimpatis itu terdapat dua perintah juga, rest or digest. Kemudian selain ada visceromotor, juga ada somatik atau somatomotor. Nah, pada somatomotor ini disebut juga sistem saraf volunter yang bekerja secara sadar dan dapat dikendalikan secara sadar. Kemudian yang kedua itu ada sistem afferent atau sensori. Nah, pada sistem saraf sensorik ini atau afferent itu sistem saraf ini mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat.
Di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada viscerosensor dan juga somatosensor. Nah, viscerosensor ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan dan lain-lain itu dari organ-organ dalam atau viscera. Sedangkan pada somatosensor itu mendeteksi rangsangan, baik itu rasa sakit, nyeri, gatal dan lain-lain yang berasal dari selain organ-organ dalam atau viscera tadi. Baik, saya akan melanjutkan membahas sistem arteri. Arteri ini diartikan sebagai pembuluh darah yang arah keluarnya itu keluar atau menjauhi jantung. Nah, hampir pada semua arteri di dalam tubuh manusia itu kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis dan arteri umbilikalis, karena pada kedua arteri tersebut lebih kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Nah, sistem peredaran darah arteri ini dimulai dari aorta yang keluar dari ventrikel kiri pada jantung. Aorta ini akan naik menjadi aorta ascendens, kemudian mendatar di sini menjadi aorta arcus aorta, kemudian turun menjadi aorta descendens. Yang pertama pada aorta ascendens yang naik ke atas itu akan muncul dua percabangan arteri kecil, yaitu aorta ascendens coronaria dextra dan aorta ascendens coronaria sinistra yang ke kiri. Nah, banyak dari arteri ascendens coronaria yang pada akhirnya tidak beranostomosis dengan arteri yang lain. Nah, arteri-arteri ini nantinya disebut dengan N-arteri. Kemudian ada arcus aorta yang mendatar. Nah, pada arcus aorta ini nantinya akan muncul 3 percabangan arteri berukuran sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan juga ke kepala. Nah, ketiga percabangan itu adalah, yang pertama adalah trunkus brachiocephalika yang nantinya akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan juga arteri carotis communis dextra. Nah, arteri subclavia dextra ini nanti bercabang-cabang juga menjadi arteri yang akan memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra atau kanan. Sedangkan pada arteri carotis communis dextra ini juga akan bercabang lagi di sini, bercabang lagi menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Nah, arteri carotis eksterna ini yang akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis internanya akan memvaskularisasi ke arah otak, langsung ke atas. Nah, kemudian cabang yang kedua dari arcus aorta yaitu arteri carotis communis sinistra yang sebelah kiri. Nah, pada arteri carotis communis sinistra ini nantinya akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Nah, arteri carotis eksterna ini yang akan memvaskularisasi bagian wajah dan juga leher bersama arteri carotis interna yang satunya lagi yang tadi di dextra. Sedangkan yang interna nanti akan memvaskularisasi bagian otak. Kemudian yang ketiga adalah arteri subclavia sinistra. Nah, arteri subclavia sinistra ini akan memvaskularisasi bagian ekstremitas pada bagian sinistra atas, yaitu tangan kiri. Kemudian kita lanjut ke arteri aorta descendens. Pada aorta descendens ini adalah lanjutan menurun dari arcus aorta yang mendatar di atas tadi. Nah, aorta descendens ini juga dibedakan menjadi dua part. Yang pertama adalah aorta descendens pars thoracica dan juga pars abdominalis, yang mana dipisahkan dipisahkan dengan diafragma.
yang pada bagian superior dari diafragma itu adalah aorta descendens thoracica yang berada pada rongga dada, sedangkan yang di sebelah inferior dari diafragma disebut dengan aorta descendens abdominalis yang berada pada bagian perut. Nah, aorta thoracica ini akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Sedangkan pada aorta descendens pars abdominalis nantinya akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan juga organ-organ viscera di abdomen. Nah, aorta descendens pada aorta descendens ini nantinya juga akan bercabang, membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca communis, yaitu dextra dan sinistra. Nah, nantinya arteri iliaca communis ini juga akan bercabang lagi untuk memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bagian bawah. Baik, saya akan melanjutkan sistem vena. Jadi vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah untuk mendekati jantung. Jadi semua vena ini pada akhirnya akan bermuara di atrium kanan jantung, kecuali pada vena pulmonalis, yang mana vena ini akan bermuara di atrium kiri dari jantung. Nah, vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, kemudian ada sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca minimae dan sinus coronarius itu mendrainase darah dari jantung kembali ke jantung, dan akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya. Nah, yang pertama ada vena cava superior. Di sini ya letaknya. Nah, vena cava superior ini adalah muara dari tiga vena besar, yaitu penggabungan dari dua vena besar, yaitu dua vena brachiocephalica dan juga vena azygos. Nah, yang pertama kita akan membahas sepasang vena brachiocephalica. Masing-masing vena brachiocephalica ini merupakan muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton trunci, kemudian kepala, otak, dan ekstremitas-ekstremitas atas. Ini adalah brachiocephalica dextra dan ini adalah brachiocephalica sinistra. Next adalah vena azygos. Nah, vena azygos ini adalah vena yang mendrainase dari vena interkostal yang sebelah kiri. Nah, vena azygos ini dia itu akan menyilang ke kanan dan membentuk dua percabangan yang disebut dengan vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Nah, vena hemiazygos ini juga menghubungkan antara vena cava superior dengan vena cava inferior. Kemudian vena cava inferior ini adalah vena yang akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung vena cava inferior ini pada bagian panggul, vena cava inferior ini merupakan muara dari sepasang vena-vena iliaca communis, di mana vena-vena iliaca communis ini mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Nah, kemudian sebelum masuk ke dalam atrium yang kiri di sini, vena cava inferior ini akan menerima semua darah dari organ viscera, yang mana darah-darah ini harus masuk terlebih dahulu ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu baru dialirkan ke vena cava inferior ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.